Should I take one more step? Should I wait and regret all behind and live, have a life? Should I leave Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Saya Anteng Kilanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, NPM 2011030289, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas E. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kembangan Kebudayaan pada Masa Khulafaur Rasyidin. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Sepanjang waktu tersebut, umat Islam menganut ajaran dan mengembangkannya hingga melahirkan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam pada zaman klasik mencapai puncak kejayaan, lalu memasuki zaman pertengahan, kebudayaan Islam melemah drastis. Kemudian memasuki zaman modern, kebudayaan Islam sedikit demi sedikit mengalami perkembangan. Terdapat berbagai kebudayaan yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin yang mendorong Islam pada masa tersebut. Beberapa di antaranya adalah terkumpulnya naskah Al-Quran, terjadinya ekspansi secara besar-besaran, terbentuknya sebuah dewan, terjadinya banyak pembangunan dan lain sebagainya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, roda kepemimpinan umat Islam dipegang kendali oleh Khulafaur Rasyidin. Siapa saja mereka dan apa saja jasa-jasanya ketika menjadi khalifah? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terdapat beberapa kebudayaan yang mendorong Islam menyebar di kalangan masyarakat luas, seperti terkumpulnya naskah Al-Quran terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini didasarkan karena pada masa Khalifah Abu Bakar banyak penghafal yang gugur di Perang Riddah. Kemudian Al-Quran disusun dan digandakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kebudayaan lain pada masa itu adalah terjadinya banyak pembangunan yang cukup banyak, seperti pembangunan masjid, jembatan, jalan, serta perluasan Masjid Madinah. Selain itu juga terdapat pembangunan bendungan pada masa Utsman bin Affan yang berguna untuk menjaga arus banjir serta mengatur pembagian air di berbagai kota. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat sebagai khalifah. Abu Bakar dihadapkan dengan berbagai macam masalah, permutadan, nabi palsu, hingga upaya makar. Perkembangan Islam belum begitu pesat dikarenakan problem di atas. Perluasan wilayah Islam hanya ke Irak dan Syam atau Syria. Pembelajaran agama dilakukan di masjid-masjid dengan materi menghafal Al-Quran, fikih, tafsir, dan lain-lain. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pemerintahannya, Umar banyak memberi inovasi dan pembaruan, termasuk membentuk jabatan pemerintahan. Wilayah kekuasaan Islam di masa Umar sampai Mesir dan Palestina. Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah yang ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Semasa menjabat, Utsman banyak melakukan terobosan-terobosan baru, di antaranya masalah politik, ekonomi dengan mulai diwajibkannya membayar pajak para kafir zimmi, melakukan pembukuan atau kodifikasi Al-Quran. Dan yang terakhir, masa Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan keponakan Nabi sekaligus menjadi mantu Nabi, suami Fatimah binti Muhammad. Pada masa ini, Ali sangat konsisten dalam hal ilmu pengetahuan, munculnya ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, dan lain-lain. Pada masa ini seringkali terjadi gejolak politik,
Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.